manusia, ya. Ada yang pertama yaitu menurut tingkat dan intensitasnya. Apa saja dari situ kemarin? Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Ya, alhamdulillah anak-anak ibu masih ingat dengan materi minggu yang lalu, ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang materi uang. Ya, materi uang, ya. Yang pertama yaitu ada definisi tentang uang. Ya. Siapa yang tahu apa itu uang? Ya, Selfie silakan. Uang adalah sebagai alat perantara dalam melakukan tukar menukar atau perdagangan atau instrumen pembayaran atau media digunakan dalam pertukaran. Iya, terima kasih Selfie. Ada yang lain apa? Uang adalah benda yang digunakan untuk masyarakat sebagai alat tukar atau pembayaran barang dan jasa. Iya, ya. Uang itu merupakan salah satu bentuk ya alat pembayaran. Ya, yang kita gunakan ya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya. Jadi tanpa uang kita tidak bisa membeli apa-apa, ya. Salah satu contoh, misalnya kita ke sekolah, ya, butuh biaya yang namanya uang, ya, yang namanya uang. Jadi maka itu kita tuh perlu uang. Jadi di sini ada definisi uang menurut beberapa para ahli. Yang pertama itu ada menurut Robinson. Ya, dia mengatakan ya sesuatu yang umum atau luas diterima untuk pembayaran barang-barang. Ya, di sini kita bisa melihat kalau kita misalnya mau beli sesuatu, ya, yang harus kita bayar menggunakan uang. Ya, kalau tidak ada uang, kita tidak bisa membeli suatu barang. Yang kedua ada menurut Albert Galohart. Uang adalah kekayaan yang oleh pemiliknya dapat digunakan untuk membayar sejumlah utang dengan segera dan tanpa menunda. Itu menurut Albert, ya. Jadi kalau kita punya utang, ya kita tuh harus membayar dengan menggunakan uang. Ya. Terus yang ketiga ada menurut Roland G. Thomas, ya. Dia mengatakan sesuatu yang siap dan umum diterima oleh publik dalam pembayaran bagi pembelian barang-barang, jasa-jasa, dan kekayaan bernilai lainnya serta untuk pembayaran utang. Jadi dia untuk definisi Albert dan Roland ini hampir sama, ya, tetapi ya untuk Roland ini dia di situ ada membahas tentang kekayaan, ya. Jadi kalau orang yang banyak punya uang berarti dia orang kaya, ya, itu ada 3 definisi. Terus ada sejarah uang, ya, sejarah uang. Sebelum manusia menggunakan uang, ya, belum mengenal yang namanya uang, itu ada ya yang namanya sistem barter. Apa sistem barter? Sistem tukar menukar barang dengan barang, ya. Itu. Dengan barang. Ya. Terus ya pada zaman dahulu, ya, orang ya kalau dia tidak punya uang, ya dia menukar sesuatu ya barang dengan barang. Ya. Misalnya mau beli sayur, ya. Dia punya ikan, ya, jadi ditukar ikan sama sayur, ya, gitu. Lanjut, ya. Ada namanya syarat-syarat uang, ya. Apa syarat-syarat uang? Yang pertama, dapat diterima secara umum, ya. Terus mudah disimpan, ya. Mudah dipindah tangankan, tahan lama dan tidak mudah rusak, ya. Dapat dibagi-bagi, ya.
namun tidak mengurangi nilainya. Terus jumlahnya memenuhi kebutuhan, mempunyai kesamaan kualitas. Ya, saya tanya anak, ya, dengan anak ibu yang hari ini, ya, tahu dengan pecahan uang? Tahu. Dari mulai berapa saja, nak? 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Iya, ya itu. Jadi mudah kita bawa, ya. Mudah apa tidak kita bawa, nak? Mudah. Kita ke sekolah, tinggal kita masuk saku aja, sudah bisa kita bawa. Ya, kita kemana-mana, ya, kita masuk di tas, di dompet, sudah mudah kita bawa. Apalagi sekarang, ya, paling mudah orang tuh membawa yang namanya uang, yaitu menggunakan ATM. Ya, menggunakan ATM. Jadi lebih mudah lagi, nak, ya, untuk dibawa, ya. Terus ada fungsi uang, ya. Fungsi uang yang pertama sebagai apa dia? Sebagai alat tukar. Yang kedua sebagai satuan hitung. Yang ketiga pembayaran. Yang keempat pembayaran utang. Yang kelima sebagai penimbun kekayaan. ya. Yang keenam Sebagai alat pembentukan modal dan pemindahan modal. yang ketujuh Sebagai alat pengukur harga atau nilai. yang kedelapan. Sebagai alat penjaga kekayaan. Iya, itulah yang fungsi dari uang, ya, sebagai alat tukar, ya. Nah, yang sudah saya kasih tahu tadi, ya, tanpa uang kita tidak bisa beli apa-apa, ya. Kita ke sekolah mau jajan pakai uang, ya. Kita mau beli sesuatu harus pakai uang, ya. Sebagai satuan hitung, ya, sebagai satuan hitung, ya, sebagai satuan hitung tadi itu yang saya bilang tadi, ya, dari mulai dia pecahan 1.000, 2.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100. Ya, nah, dari kita tahu, ya, cara menghitung uang itu dari nominalnya, ya. Nah, kalau dulu kan ada yang namanya uang 25 rupiah, ya, 100 rupiah, ya. Aduh, itu, ya. Tapi sekarang ini jarang, nak, ya. Banyak menggunakan uang kertas. Nanti ada tuh kita membahas di uang kertas. Sebagai pembayaran hutang, nah, yang disebut tadi menurut para ahli, ya. Sebagai penimbun kekayaan, ya, sama tadi, ya. Terus sebagai alat pembentukan modal dan pemindahan modal. Terus sebagai alat ukur untuk mengukur harga atau nilai. Sebagai alat pemindah kekayaan. Itulah ada 8 fungsi uang. Terus ada jenis-jenis uang, ya. Apa saja jenis uang? Yang pertama yaitu ada uang kartal, ya. Terus ada namanya uang viral, ya. Uang kartal, ya, itu dia sama dengan uang kepercayaan, ya. Adalah uang yang diberi tanda atau cap oleh pemerintah, ya. Jadi kalau uang yang tidak punya cap berarti dia uang palsu, ya. Hati-hati, nak, kalau kita menggunakan uang, ya, jangan sampai nanti, ya, kita pergi di suatu tempat membawa uang palsu, ya. Terus uang kartal ini dibagi menjadi 2, yaitu ada uang logam dan ada uang kertas. Nah, ini yang tadi yang saya kasih tahu, nak, ya. Uang mana yang mudah kita bawa? Uang kertas. Uang kertas. Ya, karena apa dia? Lebih ringan dibandingkan dengan uang logam. Ya. Kalau uang logam, ya, kalau untuk di daerah kita, ya, itu sudah tidak bisa
bisa kita beli, tidak bisa kita belanjakan, nak. Ya, karena harus menggunakan uang kertas. Ya, semua uang ini beredar ya dari Bank Indonesia. Ya, terus ada uang giral. Uang giral ini itu simpanan atau uang giro. Ya, simpanannya di mana, nak? Di bank juga. Ya, yaitu dana yang disimpan pada rekening giro atau demand deposit. Ya, itu dia. Ya, jadi uang-uang ini tidak ada dia beredarnya di luar atau sembarangan tempat, nak. Ya, karena uang ini memang betul-betul dikeluarkan oleh bank. Ya, gitu. Terus ada contoh uang giral yang beredar di masyarakat. Ada salah satu bentuknya cek. Ya, cek. Cek ini tidak semua orang yang bisa menggunakannya, nak. Ya, hanya orang-orang tertentu. Ya, hanya orang-orang tertentu. Udah, kita lanjut lagi. Giro tadi yaitu alat untuk memindahkan uang giral ke rekening orang lain, ya, tetapi tetap uang giral bukan uang tunai, itu dia. Perbedaan uang giral dan uang kartal, ya. Uang kartal, ya, berlaku dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat. Ya. Yang kedua, nominal sudah tertera dan terbatas. Ya. Yang ketiga, dijamin oleh pemerintah. Terus yang keempat, ada kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal uang. Di situ kita bisa lihat, nak, ya, bentuk-bentuk dari uang, ya. Ada uang kertas, ada uang logam, ya. Terus ada uang giral, ya, tidak berlaku secara umum karena hanya digunakan di kalangan masyarakat tertentu saja, ya. Terus ada nominal harus ditulis lebih dahulu sebelum digunakan, ya. Yang ketiga, ada nominalnya tidak terbatas, ya. Terus yang keempat, hanya dijamin oleh bank saja yang mengeluarkannya, ya. Jadi kalau uang, ya, yang tidak beredar atau tidak dikeluarkan oleh bank, ya, jangan kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari. Ya. Terus ada bahan pembuatan uang logam, ya. Uang logam itu dia bentuknya kecil, nak, bulat, tapi dia punya berat, ya, beda sama uang kertas. Walaupun dia lebar, ya, tapi, ya, dia ringan, ya, mudah kita bawa, ya. Terbuat dari bahan perunggu dan aluminium. Tertulis Bank Indonesia, ya. Terdapat angka yang menunjukkan nilai uang dan tahun pengeluarannya, ya. Jadi dia itu ada tahunnya, setiap uang itu ada tahunnya yang tercatat di situ. Nah, misalnya uang 1.000 perak, ya. Uang 2.000, uang 5.000, uang 10.000, uang 20.000 dan uang 100.000. Itu dia mempunyai, ya, tahun pengeluarannya, ya. Kalau kita lihat, nah, uang yang dulu dengan uang sekarang ini, ya, lebih besar uang yang dulu dibandingkan uang yang sekarang. Ya, kalau uang sekarang ini kan dia agak berbentuk kecil dan pendek ukurannya. Terus
ada uang kertas. Ya. Uang kertas merupakan uang yang berbentuk lembaran yang terbuat dari kertas. Ciri-ciri uang kertas sebagai berikut. Terdapat tulisan Bank Indonesia sama tadi dengan uang logam, ya. Terus terdapat angka yang menunjukkan nilai uang. Nah, yang tadi angka berapa? Nah, dari 1.000 sampai dengan 100.000, ya. Terus terdapat tahun pengeluarannya sama dia dengan uang logam, tetapi dia mempunyai nomor seri uang, ya. Terus terdapat tangan-tangan gubernur dan direktur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan, ya. Terus berbentuk persegi panjang, ya. Nah, itu uang kertas. Tapi kalau uang logam itu dia hampir sama semuanya besarnya, ya. Terus uang berdasarkan kawasan, ada uang lokal, ada uang regional, ada uang internasional, ya. Tapi kalau kita untuk di Indonesia, ya selalu kita pakai yang namanya uang lokal, ya. Gitu. Terus ada permintaan dan penawaran uang, ya. Permintaan uang di situ bisa dilihat, nak, ya. Apa-apa saja yang mempengaruhi faktor permintaan uang. Yang pertama ada dorongan melakukan transaksi. Terus yang kedua, keinginan untuk memegang uang. iya, ya. Yang kedua ini keinginan untuk memegang uang, ya. Semuanya mau pegang uang? Mau, ya. Tidak ada yang namanya orang tuh tidak mau dengan uang, nak, ya. Nah, ya tak ada, semuanya mau. Apalagi kalau melihat uangnya itu berwarna merah, semuanya senang. Senang apa tidak, nak? Senang, ya. Nah, senang, nak, apabila dikasih dengan uang merah, ya. Terus tingkat pendapatannya real, ya. Terus dorongan berjaga-jaga, tinggi rendahnya tingkat bunga, ya. Dorongan investasi atau pengembangan. Terus ada tingkat harga yang berlaku di pasar, perkiraan stabilitas ekonomi, peningkatan produktivitas barang dan jasa, ya. Biasanya sesuatu yang kita beli semakin bagus, berkualitas barangnya, semakin tinggi yang harus kita bayar, ya. Ada penawaran, yang kedua itu ada penawaran uang, yang pertama tadi ada permintaan uang, ya. Apa penawaran uang? Ada kebutuhan pemerintah, ada kebijakan moneter, ada tingkat suku bunga, terus ada yang disebut dengan inflasi, ya, tingkat pendapatan masyarakat, terus penciptaan uang yang baru untuk menambah jumlah uang yang beredar. Itu nanti ada pada tugasnya, nah, ya, yaitu ada nanti tugasnya, ya. Terus yang selanjutnya perkembangan selera masyarakat terhadap barang konsumsi. Terus nilai tukar rupiah terhadap mata uang asli, ya. Itu dia. Itulah, nak, ya, materi kita hari ini tentang uang, ya. Sudah paham, nak, dengan uang? Sudah. Kalau namanya dengan uang tuh, ya, semuanya paham, nak. Dari mulai nilainya, bentuknya, warnanya. Yang lebih suka, yang lebih senang itu warnanya, yang warnanya warna apa? Merah, ya. Baiklah anak ibu, ya. Karena materi tentang uang sudah saya jelaskan, ya. Sekarang kita menonton videonya, ya.
Hari lama. Nah, ini tadi yang warna apa ya? Merah. Nah, itu dia tadi video tentang rupiah dari masa ke masa, ya. Ya. Nah, dari masa ke masa sejarah rupiah. Apa yang bisa kamu ambil, Nak, dari video yang telah ditonton tadi? Isma? Apa Isma? Dari video yang kita tonton tadi bisa kita ambil ya maknanya, ya begitu banyak ya uang yang beredar di Indonesia ya bermacam-macam bentuk ya perjuangannya para pahlawan ya untuk ya memperjuangkan rupiah Indonesia ya itu. Nah, setelah kita menonton tadi ya ini ada tugas ya yang perlu kalian kelompok yang perlu kalian diskusikan. Ya. Nah. Iya, ini di sini aja boleh, di sini gabung juga boleh, ya. Ada. Mejanya di Ya mejanya di ini kan. Ya. Kamu menjaga punya. Ini nak yang laki-laki di sini.
2022. Baca dulu artikelnya ya. Nah, setelah kalian baca artikelnya, baru kalian jawab pertanyaan yang sudah ada tersedia ini. Nah, paham? Ya. Untuk kelompok 1, ini dia, nah, ya. Baca dulu artikelnya, ya. Nah, setelah itu baru jawab soal yang sudah ada. Baca dulu artikelnya, ya. Di sini siapa ketuanya? Selfie. Ya. Di sini siapa ketuanya? Ini apa nih? Tadi. Ya, baca dulu artikelnya. Artikelnya ada di belakang ya, Nak. Ada lembar di belakang artikelnya. Baca dulu artikelnya ya. Baru bisa mengisi pertanyaan yang ada. Ya, ditulis nama kelompoknya. Ya. Ya, dibaca dulu artikelnya ini, baru dijawab ini soalnya. Ya. Iya. Siapa yang selesai aja, nak? Kelompok 1 yang selesai misalnya boleh presentasi, yang kelompok 2 kalau sudah selesai juga boleh. Ya. Boleh berdiskusi ya. Misalnya temannya ya cari ini jawabannya dan ini pertanyaannya. Apa Sofi? Boleh bertanya? Boleh nak bertanya nak. Apa Sofi?
bengkelnya. Ya. Paham, Nak? Paham. Sudah, Nak? Kelompok 1. Siapa yang mau presentasinya? Kelompok 2. Nah, dipersilakan kelompok 2. Untuk kelompok 1 ya, disimak Nak ya. Nanti ya bertanya. Selamat pagi. Sebelum saya memulai presentasi, saya ingin membacakan sebuah pantun. Tapi ada syaratnya, teman-teman harus bilang cakep. Siap? Kenangan dengan mantan sangat mendalam. Sampai terpikir siang dan malam. Izinkan saya mengucapkan salam yang sudah hadir sekalian. Ada hujan, ada petir,
pakai menyambar di rumah si Ratu. Cakep. Terima kasih yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam makan tomat. Yang jawab salam Agar Kusuma. Gubernur datang mencari aspirasi, masalah kecil mencari solusi. Izinkan kami memulai presentasi, semoga nanti mendapat apresiasi. Amin. Ya. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggota 4 orang. Perkenalkan, nama saya Lydia Astuti dan sebelah saya ada Cantika dan Basir Muklis dan Menti. Kami di sini akan mempresentasikan tentang peluncuran uang baru emisi 2002 alasan berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun, Bank Indonesia resmi mengeluarkan uang kertas baru tahun emisi 2022. Pengeluaran mata uang yang dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ini merupakan bentuk semangat kebangsaan, nasionalisme, dan kedaulatan untuk menciptakan pemulihan ekonomi nasional yang lebih optimis. Menteri Keuangan Menku Sri Mulyani menjelaskan bahwa rupiah merupakan mata uang yang menggambarkan perjalanan negara Indonesia dan pertama kali disahkan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta pada 30 Oktober 1946. Pemerintah bersama Bank Indonesia meluncurkan 7 pecahan uang rupiah kertas secara resmi berlaku, dikeluarkan dan diedarkan di seluruh wilayah Indonesia. 7 pecahan uang tahun emisi 2022 terdiri dari atasan pecahan dengan nominal 1.000, 2.000, 5.000, 10, 50, 20, dan 100, di mana setiap nominalnya memiliki telah visual masing-masing dengan tetap mempertahankan gambar pahlawan sebagai ikon utama pada bagian depan serta tema kebudayaan Indonesia tetap di bagian belakang. Hal yang membedakan antara uang kertas emisi 2022 dengan uang emisi 2016 terletak pada pemilihan warna yang lebih tajam, dilengkapi dengan unsur pengamanan yang lebih baik dan kualitasnya semakin baik. Hal tersebut bertujuan agar uang Indonesia lebih mudah dikenali keasliannya sehingga lebih nyaman saat digunakan untuk bertransaksi serta menjadi simbol dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikeluarkan secara diedarkan uang kertas emisi 2022 merupakan salah satu upaya merealisasikan amanat undang-undang mata uang sebagai bagian dari perencanaan pemenuhan kebutuhan uang masyarakat Indonesia tahun 2022. Meskipun pemerintah menentukan uang baru, namun hal tersebut tidak berdampak terhadap pencabutan atau penarikan uang rupiah sebelum. Uang rupiah terdapat digunakan sebagai alat pembayaran resmi selama Bank Indonesia melalui menarik atau mencabut edaran uang tersebut. Peluncuran uang kertas diharapkan mempermudah penggunaan dalam mengidentifikasi uang tersebut. Dalam hal ini sudah dikenali keasliannya, nyaman dan aman digunakan. Iya, ya. Itulah hasil dari presentasi atau artikel yang dibaca oleh kelompok 2, ya. Untuk kelompok 1 ada yang menanggapi atau ingin bertanya, nah, dipersilakan untuk kelompok 1. Dari siapa? Isma, persilakan Isma. Dicatat, nah, yang di kelompok 1 pertanyaan dari temannya
dari kelompok 1 ya ke kelompok 2. Silakan Fernanda Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menanyakan tentang mengapa salah satu syarat uang adalah memiliki nilai yang stabil. 2. Bagaimana hubungan peluncuran uang baru dengan uang lama dengan inflasi menurut teori nilai uang dinamis? Iya, 2 pertanyaan yang diberikan, Nak. Ya. Itu saja yang saya ingin tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dicatat kelompok sudah siap kelompok 2 menjawab pertanyaan dari temannya dari kelompok 1. Sudah siap, silakan. Mau menjawab ya pertanyaan dari Fernanda Akbar dari kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Fernanda Akbar yang nomor 1. Syarat uang memiliki nilai yang stabil yaitu ada jaminan, artinya harus dijamin pemerintah sehingga penggunaannya untuk berbagai keperluan dapat dipercaya oleh masyarakat. Diterima secara umum, yaitu kegunaannya harus diterima sebagai alat tukar, menimbun kekayaan atau pembayar utang. Nilainya stabil, artinya tidak naik turun sehingga orang-orang mau menggunakannya sebagai alat tukar. Mudah disimpan, yaitu bentuk fisiknya tidak mudah terlalu besar. Mudah dibawa, yaitu mudah dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain. Yang terakhir, tidak mudah rusak, yaitu agar dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama, relatif lama. Iya, itu jawaban nomor 1 dari kelompok 2. Ya, ada beberapa poin tentang mengapa salah satu syarat uang adalah memiliki nilai yang stabil. Ya, sudah jelas, Nak? Sudah. Lanjut. Jawaban yang pertanyaan yang kedua. Kami dari kelompok 2 ini pertanyaan. Mangga dijawab. Dari pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Dan menurut penanya, Menjawab pertanyaan Fernanda Akbar yang kedua. Pertanyaannya adalah peluncuran uang lama dengan uang baru menurut teori nilai uang dunia. Menurut teori dinamis atau teori kuantitas dari David Ricardo menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangatlah tergantung pada jumlah uang yang beredar. Sedangkan menurut pandangan Keynes dijelaskan bahwa uang tidak netral, yang artinya uang mempunyai peranan dalam mempengaruhi sektor real. Konsep inilah yang menjadi dasar penggunaan jumlah uang beredar sebagai variabel dalam sebuah mekanisme transmisi kebijakan moneter.
Sudah jelas? Jelas. Ya. Nah, itulah ya hasil diskusi dari kelompok 2 ya yang hari ini ya melakukan presentasi ya untuk materi ya. Ini ada tugas LKPD ya yang harus anak ibu kerjakan ya. Sebelum anak ibu kerjakan ya disimpulkan dulu ya hasil diskusi hari ini ya. Kesimpulan adalah sebelum manusia memutar uang untuk memenuhi kebutuhan manusia, saling bertukar barang-barang dengan barang. Perkembangan Ini ada soal LKPD-nya yang harus kalian kerjakan dan harus dikumpulkan ya. Harus dikumpulkan, boleh dilingkar dan boleh juga disilang ya. Cari jawaban yang benar ya. Diskusi dulu ya. Buat nama kelompoknya ya. Boleh disilang, boleh dilingkar ya. Jawaban yang paling benar menurut kalian. Baca dulu soalnya. Diskusikan dulu sama temannya apa jawabannya ya. Bantu temannya ya untuk soalnya dibaca. Sudah untuk kelompok 1 tugasnya? Tugas LKPD-nya sudah selesai? Sudah ya. Kelompok 2 udah selesai nak tugas LKPD-nya?
selesainya tadi pengisian soal LKPD-nya dan berakhirnya juga pembelajaran kita hari ini. Ya, kita sambung di hari berikutnya dengan materi yang berbeda. Ya. Ada yang mau ditanyakan tentang uang sebelum kita tutup materi kita hari ini? Apa itu tadi uang? Itu alat pembayaran. Ya. Yang lebih lengkapnya lagi apa? Ya. Uang adalah Benda yang digunakan masyarakat sebagai alat tukar atau pembayaran barang dan jasa. iya. Ya. Coba ulang kembali lagi Isma. Uang adalah benda yang digunakan masyarakat sebagai alat tukar atau pembayaran barang dan jasa. Iya, ya. Sebagai alat pembayaran uang dan jasa. Ya. Selain dari uang, apa saja tadi pembagian atau materi kita hari ini? Ada namanya definisi uang. Terus apa lagi? Ada fungsi